5 pemain timnas Indonesia U23 yang berpotensi bobol gawang Vietnam di Asian Games 2021. Nomor 1, punya mental sepak bola di Eropa. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mohon klik subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, ayo kita lanjut. Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia U23 yang berpotensi bobol gawang Vietnam di Asian Games 2021 bakal dibahas di artikel ini. Seperti diketahui, cabang olahraga sepak bola di Asian Games 2021 bakal dimulai pada hari ini, Jumat 6 Mei 2022 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 berkesempatan menjadi tim yang berlaga di partai pembuka. Tak tanggung-tanggung, skuad Garuda Muda bakal berjibaku langsung dengan tuan rumah Vietnam di partai pertamanya. Motivasi tinggi serta persiapan yang sudah dilakoni jadi modal utama skuad Garuda Muda meraih kemenangan. Apalagi di dalam skuad Garuda Muda terdapat sejumlah pemain yang berpotensi merusak gawang Vietnam. Lantas siapa saja pemain itu? Berikut 5 pemain timnas Indonesia U23 yang berpotensi bobol gawang Vietnam di Asian Games 2021. 1. Egy Maulana Fikri. Di urutan pertama ada Egy Maulana Fikri, salah satu pemain timnas Indonesia U23 yang bermain di Eropa untuk FK Senica di Liga Slovakia. Tak berlebihan jika pemain berposisi winger ini disebut punya potensi jadi juru gedor timnas Indonesia U23. Kemampuannya dalam mengelola si kulit bundar jadi salah satu alasan utama Egy Maulana Fikri bisa menggila lawan Vietnam hari ini. Selain itu, Egy Maulana Fikri sendiri sudah punya pengalaman yang mumpuni. Jam terbang di benua Eropa tak perlu diragukan lagi. Ia sudah menjajal 2 klub benua biru dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Sebelum di FK Senica, Egy Maulana Fikri lebih dulu bermain untuk klub di Polandia. 2. Witan Sulaiman. Urutan kedua ada Witan Sulaiman yang merupakan rekan satu tim Egy Maulana Fikri di FK Senica. Ini masuk dalam deretan pemain yang berbahaya. Tak heran, pasalnya Witan Sulaiman sendiri merupakan pemain yang cerdik, baik ketika memegang bola ataupun saat bergerak tanpa bola. Hal itu bisa dilihat dari catatan statistik Witan Sulaiman ketika membela FK Senica di klub Slovakia. Ia sudah mengemas 4 gol dan 1 assist dalam 12 pertandingan di semua kompetisi. Tentu torehan itu perlu jadi catatan khusus bagi penggawa Vietnam. 3. Ronaldo J. Berakwate. Urutan ketiga ada Ronaldo J. Berakwate, pemain berdarah Liberia ini jadi salah satu juru gedor utama timnas Indonesia U23 meski baru menginjak usia 17 tahun. Jam terbang Ronaldo Kuate sudah tinggi. Ia jadi salah satu pemain yang kerap dipercaya Sintayong bermain di semua level, mulai dari timnas Indonesia U19, timnas Indonesia U23, bahkan timnas Indonesia senior. Kepiawaiannya mengelola si kulit bundar pun sempat jadi sorotan media Vietnam. Penyerang Madura United itu disebut bakal menyulitkan timnas Vietnam U23. Ronaldo J. Berakwate bantu timnas Indonesia U23 menang atas tim pelajar di Korea. Ia bakal jadi tantangan untuk timnas Vietnam U23, tulis media Vietnam Soha. 4. Irfan Jauhari. Irfan Jauhari adalah pemain darah muda timnas Indonesia U23, benar-benar patut diwaspadai. Salah satu pemain potensi skuad Garuda Muda adalah Irfan Jauhari. Pemain Persis Solo yang sempat membela Persija Jakarta ini harus mendapat pengawasan ketat. Irfan Jauhari sendiri bisa bermain di 3 sektor serang timnas Indonesia U23. Ia bisa ditempatkan di winger kanan maupun winger kiri. Sintayong bisa menjadikannya penyerang tengah jika diperlukan. 5. Rizky Kambuaya. Salah satu pemain senior di timnas Indonesia U23,
harus berpotensi jadi juru gedor skuad Garuda Muda. Bagaimana tidak, gelandang serang yang baru saja pindah dari Persib Bandung ini memiliki kecerdikan dalam mengelola si kulit bundar. Ia bisa memberi umpan manis kepada penyerang utama. Di sisi lain, Rizky Kambuaya juga bisa membuat keputusan dengan menyerangkan bola langsung menuju gawang. Bagaimana menurut kalian? Jika ada saran, tulis di kolom komentar. Salam olahraga!